Prof. Antoni, yang saya kemukakan tadi adalah agar Mahkamah Konstitusi menunda mengambil keputusan karena tanggal 16 ke tanggal 19 itu 3 hari ya, dan KPU merespon ya. KPU menyatakan siap untuk melakukan perubahan di KPU. Pertanyaan saya, siap yang bagaimana KPU? Oleh KPU itu ada lembaga teknis kok. KPU sendiri itu adalah lembaga teknis kalau kita mau mengatakan panitia penyelenggara pemilu. Ya, karena dia menjadi keren, karena dia masukkan di dalam konstitusi saja. Karena dia dimasukkan konstitusi. Jadi KPU tidak bisa serta-merta menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut hal yang fundamental, yang menyangkut aturan-aturan norma, yang norma itu sudah dimandatkan oleh konstitusi hanya bisa dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Jadi nggak bisa. Inilah yang saya maksudkan tadi, terjadi kevakuman. Bisa saja Mahkamah Konstitusi, ya bisa banyak sekali keputusan-keputusannya yang bertabrakan dengan konstitusi yang ada. Makanya saya menyatakan memang sudah saatnya kita mengevaluasi eksistensi dan keberadaan Mahkamah Konstitusi ini seperti itu. Banyak saya bisa contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi membentuk norma tentang pada waktu yang lalu itu pilkada, jelas di undang-undang menyatakan yang mau running pilkada, bupati itu mundur 6 bulan sebelum proses pilkada berjalan. Kenapa ini? Karena bupati itu bisa menggunakan segala prasarana, segala apapun yang ada, kekuatan yang ada pada dia, sumber yang ada pada dia untuk menjadi pemimpin itu tidak juga itu kita pada itu sudah membentuk norma. Tapi MK membatalkan dan memboleh, artinya MK itu membentuk norma. Banyak sekali bahwa MK itu membentuk norma dan menyalahi kodratnya sebagai negatif legislator. MK itu negatif legislator. Dia hanya menyatakan pasal ini bertentangan, pasal itu bertentangan, dikembalikan lagi kepada DPR. Bisakah DPR membuat undang-undang yang tidak sama dengan keputusan MK? Bisa, karena DPR berwenang, absolut dia berwenang. Ada lagi masyarakat mau mengajukan, silakan ajukan, batalkan lagi, itu siklusnya seperti itu. Itu bahkan Prof. Jibri menyatakan itu bisa berkali-kali, menyatakan seperti itu. Nah, oleh karenanya maka tidak boleh MK itu memutuskan dalam kondisi yang punya hubungannya dengan agenda atau kalender politik. Karena bukan wilayahnya dia. Wilayahnya MK itu adalah memutuskan sesuatu yang tidak ada himpitannya dengan kalender politik. Kalau dia ada himpitan berarti ada kepentingan baik dia mengabulkan atau tidak mengabulkan. Dia punya kepentingan politik seperti itu. Mengabulkan saja, tidak mengabulkan saja dia punya kepentingan politik, apalagi mengabulkan seperti itu. Itu harus Mahkamah Konstitusi itu. Cuma kita sama-sama tahu Mahkamah Konstitusi ini contoh rekrutmen hakimnya udah bermasalah dari awal. Banyak sekali hakim-hakim MK itu bermasalah dan tidak layak untuk menjadi hakim MK. Nah, pertama saya mengatakan layaknya itu ada syaratnya satu-satu ada negarawan. Apa yang dimaksud negarawan? Itu orang yang sudah selesai dengan urusannya, sudah tidak lagi mikir jabatan, tidak lagi mikir harta, tidak lagi mikir istri, mau nama istri, nama harta, nama jabatan, itu nggak boleh lagi. Oleh karenanya pada waktu itu saya selalu mengatakan syarat hakim MK itu adalah umur minimum 60 tahun berakhir sampai umur 70 tahun. Ya selesai. Setelah dia menjadi hakim MK selesailah tugas ininya, pengabdiannya terhadap negara. Nah karena pada waktu itu batasnya umum banyak juga mantan MK kayak Bang Jibli, akhirnya dia menjadi ketua DKPP, sekarang menjadi DPD, itu mendowngrade Pak Mustahil, Umlim, itu mendowngrade lembaga Mahkamah Konstitusi dengan negarawan. Sedangkan yang lain-lainnya adalah bisa menjadi nah jadi Pak Antoni, kalau menurut saya terus itu bisa. Adapun MK telanjur dia memutuskan yang katanya tidak boleh, kita kan dia telanjur karena kepentingan politik tidak serta-merta aturan itu bisa dilaksanakan dan tidak serta-merta. Tapi kita berharap MK kembali kepada on the track.
kontraknya itu tegak lurus pada konstitusi. Jadi kalau MK sendiri saja tidak tegak lurus pada konstitusi, bagaimana lembaga lain? Karena MK ini the guardian of konstitusi, dia penjaga konstitusi. Penjaganya sendiri tidak tegak lurus seperti itu. Jadi kalau penjaganya sudah tidak lurus, berarti lembaga itu sudah tidak mungkin dapat kita pertahankan. Kita lihat saja nih, 2-3 hari ini kan hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 2 hari lagi. Menurut saya 2 hari lagi ini nanti Pak Komdim, Pak Antoni, andai, kita kan ternyata ternyata Mahkamah Konstitusi menjelma menjadi Mahkamah Keluarga, keputusan terus bagaimana kita? Memang ini yang menjadi problem ketergantungan kita. Ini problem yang sudah sering kali kita kemukakan. Bagaimana mungkin 9 orang bisa membatalkan keputusan 560 orang lebih, terus setelah itu tidak mencapai hukum apapun. Dan itu yang ada di oleh karena itu menurut saya, ya kalau tidak itu kan rakyat bisa, ya kan rakyat memasukkan kan modal rakyat itu kan pembangunan social disobedience kan, seperti itu. Dan mudah-mudahan memang apapun dia sudah tidak bisa serta. Yang saya takut bukan itu, Prof. Antoni. Ini ada skenario lain di balik ini. Yang saya takut betul ini ada skenario lain, bukannya sekedar untuk menegurkan 35 tahun, tapi ada skenario adalah dalam rangka untuk melanggengkan pasal ini. Dan dia tahu kan pasti ada penasehat hukumnya juga. Jadi kalau putus tidak bisa langsung dilakukan secara serta-merta. Harus dibagikan tadi pada DPR kan, memang jalannya seperti itu. Jalannya harus dibagi lagi pada DPR dan Presiden. Saat ini DPR itu sedang reses kalau nggak salah. Ya, sedang reses. Artinya terjadi kekosongan. Berarti tanggal 19 tidak bisa ada pendaftaran capres. Karena tidak ada pendaftaran capres karena ini masalah pasalnya bermasalah, maka perlu dilakukan penundaan proses pemilu. Yang ini yang harus kita curigai. Oh, itu tujuannya. Di balik itulah yang harus kita cari. Kita tidak. Menurut saya tidak hanya sekedar umur 35 tahun. Apa motif? Tadi Bang Marwan kan menyatakan apa mens reanya kalau pidana? Kalau pidana itu ada mens rea. Apa motif di balik ini? Apa sesungguhnya? Saya takut betul motif di balik ini dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, kalau itu terjadi, saya kira kita sebagai orang yang diberikan amanatnya akal sehat, kewajiban kita untuk melawan. Terima kasih.